اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dipertemukan di majelis yang mulia ini, di hari yang mulia, di hari Arafah. Kita berkumpul dalam rangka untuk bertafakuh di dalam agamanya. Dan insyaallah ta'ala materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah tuntunan berhari raya, khususnya bagi akhwat muslimah dan secara umum bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Tuntunan berhari raya Idul Adha bagi akhwat muslimah khususnya dan bagi kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dimaklumi bahwa hari ini kita berada di tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan hari Arafah. Besok insyaallah ta'ala kita akan berada di Yaumun Nahar, di hari penyembelihan yang dikenal dengan hari Idul Kurban atau hari raya Idul Adha, yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka kaum muslimin di hari yang berbahagia itu mereka menampakkan kegembiraan mereka dikarenakan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Hari raya Idul Adha adalah hari yang agung. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
a'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahar. Seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari penyembelihan, hari raya Idul Adha. Nah, di hari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari itu sebagai hari yang agung, sebab di dalamnya tidak lepas dari 4 amalan yang mulia. Di hari raya Idul Adha tidak lepas dari 4 amalan mulia. Yang pertama, bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat Id yang kita jalankan di lapangan. Yang ketiga, menyembelih kurban. Dan yang keempat, sebagian kaum muslimin yang diberikan taufik pada hari ini untuk menunaikan ibadah haji di tanah haram, yaitu melaksanakan ritual ibadah haji di hari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, "Fasholli li rabbika wanhar," maksudnya tegakkan salat Id, yaitu Idul Adha. Kemudian berkurbanlah. Makanya hari raya Idul Adha disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan atau hari raya kurban. Dan sebagian ulama menyebut dengan Yaumul Hajjil Akbar. Dia adalah hari haji yang besar. Sebab kaum muslimin di hari itu menjalankan ibadah haji yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan umumkan kepada manusia agar mereka menjalankan ibadah haji. Maka niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang lurus. Mereka akan datang dari segala penjuru. Untuk apa? Untuk menyaksikan perkara-perkara yang bermanfaat untuk mereka, dan untuk mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan membesarkan Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Termasuk di dalam hari yang telah ditentukan adalah hari raya Idul Adha, hari raya kurban yang insyaallah taala besok akan kita rayakan bersama. Para hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin secara umum punya 2 hari raya dalam tiap tahunnya. Dan ada 1 hari raya yang terjadi pada setiap pekannya. Hari raya pada setiap pekannya adalah Idul Jumu'ah, hari raya Jumat, dan itu dalam putaran 1 pekan. Adapun dalam perputaran 1 tahun, maka kaum muslimin punya 2 hari raya, yaitu Yaumul Fitri wa Yaumul Adha, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sekalipun dalam sebagian hadis Nabi menyebut hari raya yang lain selain 2 hari raya ini. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Yaumul Arafah wa Yaumun Nahri wa Ayyamut Tashriq Iduna Ahlal Islam wa huwa ayyamu aklin wa syurbin. Kata Nabi SAW, hari Arafah dan hari raya kurban serta 3 hari Ayyamut Tashriq itu adalah hari Id buat kita, hari raya buat kita kaum muslimin.
dia adalah hari makan dan minum. Mulai dari hari Arafah, Yaumun Nahar, hari penyembelihan, dan 3 hari Ayyamut Tasyrik. Itu hari raya bagi kita. Akan tetapi khusus hari Arafah bukan hari untuk makan dan minum, tetapi hari untuk berpuasa bagi kaum muslimin yang tidak menjalankan ibadah haji. Itu yang dikenal dengan puasa Arafah, Shaumu Yaumi Arafah. Yang kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, di hari ini, na'am, maka kata Nabi, yukaffiru sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu, akan menghapuskan dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini keutamaan puasa di hari Arafah. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, dan penduduk Madinah mempunyai 2 hari yang mereka biasa bermain di hari tersebut di masa jahiliyah. Maka Rasulullah bersabda, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuhuna fihima. Kata Nabi, aku telah mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari tal'abuna fihima, yang kalian berbiasa bermain-main di 2 hari ini. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa qad abadalakumullahu bihima khairan minhuma. Dan sungguh Allah telah menggantikan 2 hari tersebut dengan 2 hari yang lebih baik. Yaumun Nahri wa Yaumul Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasai, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya hari Id adalah hari kebesaran bagi umat Islam. Termasuk di dalamnya hari raya Idul Adha. Dia merupakan syiar agama kita yang harus kita agungkan. Dan Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu munculnya dari ketakwaan yang ada di dalam hati. Maka dari bentuk pengagungan syiar ini, kita perlu untuk mempersiapkan penyambutan akan hari raya tersebut, khususnya hari yang akan dekat ini, yaitu hari raya Idul Adha. Bukan sebatas persiapan baju baru, bukan sebatas persiapan makanan dan minuman, persiapan bikin ketupat atau menu makan daging dan lain sebagainya. Bukan sebatas itu. Tetapi yang lebih kita butuhkan persiapan ilmu dan bagaimana tuntunan berhari raya. Persiapan ilmu dan bagaimana tuntunan berhari raya sesuai dengan ajaran dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dari keindahan syariat Islam. Walhamdulillah, seluruhnya ada tuntunannya, ada aturannya, dan ini menunjukkan akan kesempurnaan agama kita. Tidak terkecuali agama kita menjelaskan tentang tuntunan berhari raya, khususnya hari raya Idul Adha. Dan juga dijelaskan bagaimana tuntunan-tuntunan berhari raya bagi wanita muslimah, dan secara umum bagi kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun mereka berada. Maka di sana ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin berhari raya, laki-laki maupun perempuan. Dan di sana ada hukum-hukum khusus bagi para perempuan. Yang pertama, yustahabbul ghusli atau yustahabbul ghuslu qabla al-khuruji. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat keluar dari sholat Id. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat keluar menuju sholat Id. Nah, ini dari anjuran dan dihukumi sebagai hal yang disunnahkan. Iya, dihukumi sebagai hal yang disunnahkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, atau disebutkan oleh Nafi', kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Nabi biasa mandi pada hari raya Idul Fitri
sebelum beliau berangkat menuju musalla. Ya, bahwa Nabi SAW beliau mandi sebelum berangkat untuk menuju sholat Idul Fitri, ya, ketika beliau ingin menuju ke lapangan. Maka demikian pula sebelum kita berangkat menuju sholat Idul Adha. Nah, apa sebabnya? Ya, sebabnya karena di hari itu manusia sedang berkumpul. Sebagaimana disunnahkan untuk mandi sebelum kita berangkat sholat Jumat, khususnya bagi laki-laki, maka bagi laki-laki dan perempuan yang menghadiri sholat Id disunnahkan untuk mandi. Iya, dan ini lebih ditekankan lagi bagi seorang yang misalnya ya dia punya kelainan, dalam artian badannya cepat berbau misalnya. Nah, maka dia lebih ditekankan lagi untuk mandi. Ya, jangan sampai di saat manusia berkumpul kemudian mereka mendapati ada bau-bau yang tidak nyaman, yang tidak sedap. Ini dari perkara yang hendaknya dihindari. Nah, bagaimana misalnya kalau ada orang yang melakukan hubungan suami istri di malam harinya? Apakah boleh bagi dia untuk menjamak mandinya? Artinya dia mandi junub sekaligus mandi sholat Id? Jawabnya, maka hal ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan beliau menukil dari Imam Ibnul Mundir akan kebolehan hal tersebut. Jadi kalau seseorang misalnya melakukan hubungan suami istri di malam hari Id, iya, dia ingin melakukan hal tersebut dan itu dibolehkan. Kemudian di pagi harinya dia junub, maka dia boleh untuk menjamaknya, yaitu dia mandi junub sekaligus dia niatkan mandi sholat Id. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dengan niatnya. Nah, sama halnya ketika seorang di hari Jumat, ketika dia melakukan hubungan suami istri misalnya di malam Jumat, maka dia ingin menjamak mandinya, ya, khususnya bagi laki-laki, maka hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan. Hal tersebut adalah perkara yang diperbolehkan. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang mandi yang disunnahkan. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab, mandi yang disunnahkan ada beberapa macam mandi. Disebutkan beliau di sini ada 4. Yang pertama, yaumul Jum'ah, guslu yaumil Jum'ah, mandi untuk hari Jumat, khususnya bagi laki-laki. Kemudian wa guslu yaumi Arafah, mandi di hari Arafah. Nah, hari ini disunnahkan mandi juga. Siapa yang belum mandi, nanti mandi. Nah, karena disunnahkan mandi juga di hari Arafah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa yaumun nahri, dan juga disunnahkan mandi di hari raya Idul Adha sebelum berangkat hari raya Idul Adha. Wa yaumal fitri, dan disunnahkan juga mandi untuk hari raya Idul Fitri. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Disunnahkan hal tersebut ya bagi kaum muslimin dan muslimat. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Nah, bagaimana bagi perempuan? Bagi perempuan juga disunahkan bagi mereka untuk mandi. Dan bagi perempuan disunahkan juga bagi mereka untuk keluar sholat Id. Untuk keluar sholat Id. Pertanyaannya, bagaimana apabila seorang wanita dia sedang haid? Bagaimana kalau dia sedang haid? Maka jawabnya dia tetap mandi. Ya, karena para wanita pun disunahkan dan dianjurkan untuk keluar, bukan untuk melaksanakan sholat Id karena dia sedang haid, tetapi disunahkan keluar pada hari Id walaupun dia sedang haid untuk mendengarkan khutbah, khutbah Id. Nah, dan ini disebutkan oleh para ulama dalam hadis Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ummu Atiyah berkata, umirna an nukhrija, kami diperintahkan untuk keluar sholat Id, yaitu para perempuan. Fanukhriju al-huyab wal awatiq wa dawatil khudur, maka kami keluarkan untuk sholat Id wanita-wanita yang haid.
kemudian gadis-gadis dan perempuan-perempuan finitan. Wa ammal huyyat, adapun wanita-wanita yang haid, fayashhadna jama'atal muslimin, maka dia yakni wanita yang sedang haid, mereka menyaksikan saja jamaah kaum muslimin, wa da'watahum, doanya kaum muslimin, wa ya'tazilna musallahum, dan hendaknya mereka menghindari tempat sholat mereka. Maksudnya mereka bukan hadir untuk sholat bagi perempuan yang haid, tetapi hanya sekedar mendengarkan khutbah atau mendengarkan doa dan menyaksikan kaum muslimin pada waktu itu. Maka disebutkan oleh para ulama, bagi wanita yang haid yang dia keluar menghadiri sholat id, maka ada ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh bagi mereka yang sedang haid berada di daerah yang digunakan untuk sholat. Tidak boleh bagi mereka berada di daerah yang digunakan untuk sholat. Dan yang kedua, hendaknya mereka berada di belakang shaf. Ini bagi wanita yang haid. Nah, dia berada di belakang shaf, untuk bisa mendengarkan khutbah id. Karena kalau sholat, dia tidak mengerjakan sholat karena sedang haid. Nah, ini bagi perempuan kaum muslimat yang mengalami halangan di waktu tersebut, tetap dia menghadiri jamaah id pada waktu itu, tapi hanya sekedar mendengarkan khutbah dan doa kaum muslimin. Maka ini dari hal yang pertama yang disunnahkan bagi orang yang berhari raya di hari raya Idul Adha, yaitu disunnahkan bagi mereka untuk mandi, dan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, baik mereka perempuan tidak haid atau sedang haid, disunnahkan untuk mandi bagi mereka. Kemudian yang kedua, dari perkara yang menjadi tuntunan bagi orang yang ingin berhari raya di hari raya Idul Adha, yang kedua adalah at-tajammul wa lubsu ahsanil thiyab. Hendaknya mereka berhias dan memakai pakaian yang paling bagus. Disunnahkan bagi mereka untuk berhias dan memakai pakaian yang paling bagus. Tentunya sesuai dengan aturan syariat. Disunnahkannya hal ini berdasarkan beberapa riwayat. Seperti misalnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita bahwa Umar bin Khattab, bapak beliau, pernah mengambil jubah yang terbuat dari sutra yang beliau beli di pasar. Kemudian beliau berikan hal tersebut kepada Nabi, dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ibtahadi tajammal biha lil 'id wal wufud." Ya Rasulullah, pakailah pakaian ini, engkau berhias dengannya di hari Id dan di saat menyambut tamu yang datang. Namun Nabi SAW mengingatkan bahwasanya tidak boleh bagi laki-laki memakai pakaian sutra. Hal tersebut hanya dibolehkan bagi kaum perempuan saja. Nah, akan tetapi Nabi tidak mengingkari Umar, di mana Umar menyarankan untuk berhias di hari Id. Itu tidak diingkari oleh Nabi, menunjukkan bahwa Nabi setujui apa yang dilakukan oleh Umar tersebut. Nabi hanya tidak menyetujui pakaian sutra saja. Nah, dan juga disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah SAW yalbasu yaumal 'id burdata hamra." Bahwa Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, di hari Id beliau pernah memakai pakaian yang sangat bagus, yaitu burdah yang berwarna merah. Itu pernah dipakai oleh Nabi SAW di hari Id. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan berhias dan memakai pakaian yang terindah di hari Id. Bagi laki-laki, mereka berhias, tetapi harus sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak boleh berhias dengan melakukan hal-hal yang melanggar syariat, seperti mencukur jenggot misalnya. Ini bukan hal yang dianjurkan, karena bagi laki-laki dianjurkan bagi mereka untuk memelihara jenggotnya, dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mencukur jenggotnya. Nah, demikian pula tidak dibolehkan bagi mereka untuk memakai pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang dia ingin tampil beda dari yang lain. Nah, itu
itu tidak diperbolehkan. Iya. Demikian pula tidak boleh isbal bagi laki-laki. Nah, tidak boleh memakai pakaian yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Iya. Ini juga diingatkan oleh para ulama, tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai perempuan. Demikian pula sebaliknya. Karena disebutkan dalam hadis, la'anallahu ar-rajul yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ah talbasu lubsatar rajul. Rasulullah melaknat seorang laki-laki yang memakai pakaian seperti pakaian wanita, demikian pula wanita memakai pakaian seperti pakaian laki-laki. Dan secara umum tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki atau perempuan menyerupai laki-laki. Nah, ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, mereka tidak boleh bertabarruj. Mereka tidak boleh bertabarruj. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah mereka kaum perempuan bertabarruj, yakni bersolek ala jahiliyah. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Ini tidak diperbolehkan. Iya. Wanita silakan memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang bagus, tetapi harus memenuhi ketentuan syariat. Iya. Apa syaratnya? Pakaian perempuan itu harus luas, kemudian menutup auratnya, tidak tipis menerawang, tidak ketat sampai membentuk lekuk-lekuk tubuh. Nah, itu tidak. Kemudian utamanya mereka memakai pakaian yang gelap, baik yang berwarna hitam atau berwarna gelap yang semisalnya. Dan tidak mengundang fitnah. Karena Nabi pernah bersabda, al-mar'atu aurat. Perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istasyrafaha syaitan. Kalau dia keluar, maka dia akan dibuat indah oleh syaitan. Maka jangan sampai perempuan memakai perhiasan, kemudian berdandan dengan dandan menor, bedaknya tebal sekali, dia berusaha sampai dia jaga jangan sampai kentut. Nah, sebab kalau kentut nanti harus dia harus berwudu lagi, maka hilanglah bedaknya. Ada sebagian orang begitu. Nah, yang seperti ini dia tidak boleh berdandan berhias secara berlebih-lebihan, yang hal tersebut bisa mengundang fitnah bagi kaum pria. Nah, ini dari hal yang diingatkan oleh para ulama. Allah berfirman dalam Quran, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan tidak boleh bagi perempuan, kata Allah, untuk menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak dari mereka. Dan juga tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai orang-orang kafir, karena Nabi bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam kaum tersebut. Nah, ini hal yang kedua dari hal yang dituntunkan bagi orang yang berhari raya, yaitu berhias dan memakai pakaian yang terbaik di hari tersebut. Kalau dia mampu memakai pakaian baru, silakan. Walaupun tidak wajib atau tidak harus dia memakai pakaian baru, dia boleh memakai pakaian yang sudah lama tetapi bagus. Hal tersebut cukup bagi dirinya. Nah, kemudian yang ketiga, dari tuntunan berhari raya, di hari raya Idul Adha, sunnahnya tidak makan sebelum berangkat sholat Id. Dan ini berbeda, ini berbeda kalau hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu sebelum berangkat sholat Id. Kenapa dibedakan? Karena kalau hari raya Idul Fitri, hikmahnya untuk membedakan hari tersebut bukan lagi hari berpuasa, maka kita makan. Karena sebelumnya di bulan Ramadan dia berpuasa. Nah, adapun di hari raya Idul Adha, kenapa dianjurkan untuk makannya nanti setelah pulang sholat Id? Karena bagi orang yang berkurban, khusus bagi orang yang berkurban, mereka dianjurkan untuk makan hewan kurbannya nanti. Nah, itu para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi bukan artinya kalau misalnya dia menunggu lama untuk hewan kurbannya, akhirnya dia tidak makan nanti jatuh sakit. Tentu tidak seperti itu.
Ya maksudnya kalau dia mampu ya dan cepat ya pelaksanaannya, nah dia mampu untuk makan dari hewan kurbannya, maka itu yang lebih baik. Tapi kalau misalnya dia kelaparan, ya kan, dia misalnya kelaparan, ya maka tidak ada masalah dia makan makan kuenya dulu atau makan ketupatnya dulu, lontongnya dulu, silahkan. Hal tersebut diperbolehkan. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Buraidah, riwayat Imam Ahmad. Disebutkan kana Rasulullah la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji fayakul min udhiyati. Adalah Rasulullah SAW tidaklah berangkat hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri sampai beliau makan. Jadi makan dulu baru berangkat hari raya Idul Fitri. Dan beliau tidak makan untuk berangkat hari raya Idul Adha sampai beliau kembali pulang dari sholat Id, ya, baru beliau makan dari hewan kurbannya. Jadi di hari raya Idul Adha itu tidak makan sebelum berangkat. Bukan artinya dia puasa, karena di hari raya Idul Adha tidak boleh berpuasa, ya, tetapi dalam rangka menjalankan sunnah Rasul. Nah, sebagian ulama ya seperti Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa sunnah ini berlaku bagi mereka yang punya hewan kurban. Nah, bagi mereka yang punya hewan kurban, ya, maka disunahkan untuk tidak makan kecuali nanti setelah pulang sholat Id. Ya bagi mereka yang tidak punya hewan kurban atau tidak ada kemungkinan mendapatkan hewan kurban misalnya, ya, maka dia tidak masalah untuk makan sebelum itu. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sunnah ini berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa sudah? Yang keempat, dari sunnah atau tuntunan berhari raya Idul Adha bagi kaum muslimin dan muslimat, khususnya bagi wanita muslimah. Nah, ketika keluar ya menuju tanah lapang ya untuk menjalankan sholat Id, menghadiri sholat Id, maka dianjurkan bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Dianjurkan apa? Bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Nah, ini dianjurkan ya, dan dia lakukan sendiri-sendiri. Dia bertakbir dengan dijaharkan bagi laki-laki khususnya. Bagi perempuan mereka tidak menjaharkan takbirnya. Tetap mereka bertakbir tetapi dengan suara yang lirih saja. Iya, bertakbir dengan suara yang jahar itu khusus bagi laki-laki. Nah, mengapa bertakbir? Ya tentunya dimaklumi bersama di hari itu adalah hari pengagungan kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam Quran, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar kalian menyempurnakan bilangan itu dan agar kalian membesarkan Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika berangkat sholat Id, ya hendaknya apa? Hendaknya bertakbir. Nah, demikian pula ketika sampai di lapangan, hendaknya banyak-banyak bertakbir lagi. Sampai kapan? Sampai nanti tegak sholat Id. Nah, baru berhenti. Nanti takbirnya setelah itu lagi. Ya. Jangan seperti keadaan sebagian orang, ya, ketika datang atau berada di tempat sholat, ya, sebelum sholat dia banyak cerita, ya, atau terkadang ada sebagian orang baca surat kabar, ya, biasanya kadang ada surat kabar bahburan ketika kita sholat Id, itu dibaca, atau ada sebagian orang sibuk WhatsApp-an, sibuk main HP-nya. Ada lagi sibuk selfie. Nah, ada lagi sibuk selfie. Ya, dia selfie sama teman-temannya. Dia lihat sapi, dia selfie dengan sapi juga. Nah, ini dari perkara yang hendaknya dihindari. Seseorang itu hendaknya memperbanyak takbir. Ya, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Jangan di hari itu dia sibuk dengan yang lain, sibuk dia dengan pasang status lah, ya, sibuk dia dengan ini dan itu. Ya, ini melalaikan dia dari bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
khususnya takbir di hari raya Idul Adha itu luas. Di hari raya Idul Adha itu takbirnya diluaskan, yakni mulai hari ini tanggal 9 Dzulhijjah itu dianjurkan ya bertakbir, bahkan selepas sholat itu dianjurkan bertakbir ya dengan menjaharkan, dan berakhir nanti di Ayyamut Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah di sore hari, yakni setelah selesai menjalankan sholat asar masih bertakbir, itu takbir yang terakhir di tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu untuk hari raya Idul Adha. Beda dengan hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri takbirnya sampai selesai sampai imam menegakkan sholat Id. Nah, maka sudah selesai takbir pada waktu itu, tidak ada lagi takbir. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lafaz takbirnya? Lafaz takbir yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin, yaitu dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ada beberapa lafaz takbir yang disebutkan oleh para ulama, itu yang paling masyhurnya. Boleh juga dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Boleh juga dengan mengatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini diperbanyak. Mulai dari hari ini sebenarnya sudah memperbanyak takbir. Apalagi nanti ketika keluar menuju lapangan, menuju sholat Id, ya, maka kita dianjurkan untuk untuk memperbanyak takbir, dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam takbir tersebut. Ini yang keberapa? Yang keempat. Ya, apa tadi yang pertama? Disunahkan apa? Mandi sebelum keluar sholat Id. Yang kedua, berhias dan memakai pakaian yang paling baik, yang paling indah. Tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Yang ketiga apa? Untuk Idul Adha tidak disunahkan untuk makan. Disunahkan untuk tidak makan. Nanti setelah pulang dari sholat baru dia makan. Berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu sebelum berangkat sholat Id. Yang keempat apa? Ketika keluar sampai ke tanah lapang, dia hendaknya bertakbir dengan lafaz takbir yang tadi kita sebutkan. Khusus bagi laki-laki dia jaharkan, kalau bagi perempuan dia lirikkan saja. Baik, kemudian yang kelima, dari tuntunan berhari raya ya bagi kaum muslimin dan muslimat, yaitu berjalan menuju sholat Id. Disunahkan apa? Berjalan menuju sholat Id, jalan kaki. Iya, disunahkan jalan kaki menuju sholat Id. Ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, minas sunnati an takhruja ilal Id masyian. Di antara sunnah keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi kata para ulama, ya apabila memang bisa terjangkau, apabila memang memungkinkan. Kalau misalnya jauh 20 km misalnya, ya jaraknya sangat jauh, ya dia jalan kaki ya sampai ke lapangan orang sudah selesai sholat. Nah, tentu kalau misalnya jauh dan tidak memungkinkan, maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk memakai kendaraan. Iya. Tapi kalau misalnya dekat, ya kan, dekat saja bisa berjalan kaki, bisa dijangkau, maka utamanya apa? Utamanya dengan berjalan kaki. Dan itu dari perkara yang dianjurkan, perkara yang disunnahkan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, ini para akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam. Yang keenam dari tuntunan berhari raya adalah khilafut thoriq, menyelisihi jalan ketika berangkat dan ketika pulang. Jika memang memungkinkan. Jadi kalau misalnya kita berjalan dari suatu jalan, ya, maka sunnahnya
ya kita mengambil jalan yang lain kalau memang memungkinkan. Kalau memang memungkinkan. Kenapa begitu? Disunahkan seperti itu. Ya karena berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW kalau berangkat sholat id, khalafat thoriq. Beliau berangkat dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lain. Kata ulama dalam rangka menampakkan syiar, ya supaya orang lain melihat. Nah, dan memang sholat id itu sholat yang ditampakkan, bukan untuk riya, bukan, tetapi memang syiar agama. Nah, makanya Nabi SAW menyelisihi jalannya. Tetapi kalau tidak memungkinkan misalnya, ya, atau dia sedang membawa orang tua yang capek, ya kan, nah, maka yang seperti ini ya hendaknya dia lakukan apa yang sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu maka jalankan sunnah tersebut, menyelisihi jalan ketika berangkat dan ketika pulang. Nah itu dari sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketujuh dari tuntunan berhari raya yaitu menjalankan sholat id sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sholat id itu ya kata ulama dianjurkan dilakukan di lapangan, dilaksanakan di lapangan. Ya. Kalau misalnya cuaca lagi cerah, ya kan, maka dianjurkan di lapangan. Tetapi kalau misalnya cuaca mendung atau khawatir hujan, maka silakan dilakukan di masjid. Nah, sholat id itu pelaksanaannya di waktu duha, ketika matahari sudah naik sejarak 1 tombak. Nah, ya jam 6 lewat atau sekitar jam 7, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Sholat id, ya, ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sholat id itu hukumnya wajib, dan sebagian lain berpendapat hukumnya sunnah. Ada yang berpendapat hukumnya wajib dan sebagian lain berpendapat hukumnya sunnah. Sholat id itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Iya, sholat id itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Sholat dulu, baru selesai sholat kita mendengarkan apa? Mendengarkan khutbah id. Dan ini berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu, baru sholat Jumat. Kalau hari id, ya sholat dulu, baru kita mendengarkan khutbah id. Nah, dilakukan sebanyak 2 rakaat. Ya, mirip dengan sholat sunnah lainnya, hanya saja perbedaannya kalau di sholat id di rakaat pertama ada tambahan takbir. Jadi ketika dia bertakbir untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia tambah lagi dengan 7 takbir. Dia tambah lagi dengan apa? 7 takbir. Iya, sambil mengangkat tangan. Setiap takbir sambil mengangkat apa? Tangan sebanyak 7 kali takbir. Dan ulama menyebutkan boleh di sela-sela takbir membaca zikir. Ya, seperti misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya. Nah, setelah itu dia baca Al-Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah, kemudian sama seperti biasanya dia ruku, ya, dia i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud yang kedua, kemudian bangkit lagi menuju rakaat yang kedua. Menuju rakaat kedua dia takbiratul intiqal. Takbir untuk bangkit ke rakaat kedua. Kemudian pada rakaat kedua setelah dia berdiri, maka dia bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Dia bertakbir lagi sebanyak berapa? Sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, ya. Kemudian Allahu Akbar terus sampai 5 kali. Di sela-sela takbir boleh membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini tuntunan pelaksanaan sholat id yang disunahkan oleh Nabi SAW. Nah, bagi imam dia dianjurkan membaca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, dan di rakaat kedua membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Atau apa yang mudah bagi dia untuk dia baca di dalam surat-surat di dalam Al-Qur'an. Nah, itu dari perkara yang diperbolehkan. Itu sholat id, ya, berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ya, tuntunannya sama bagi laki-laki dan perempuan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai sholat id, ya, selesai sholat id,
Maka sunnah atau tuntunan yang kedelapan, dia menyaksikan kurban yang akan disembelih. Nah, dianjurkan bagi laki-laki dan kalau memungkinkan bagi perempuan, asalkan tidak ada fitnah, untuk menyaksikan penyembelihan kurban. Untuk menyaksikan apa? Penyembelihan kurban. Nah, itu dari perkara yang dianjurkan. Kenapa? Karena itu juga bagian dari syiar. Menyembelih kurban itu adalah syiar agama. Maka kita lihat ya bagaimana sapi-sapi dan kambing-kambing nanti akan disembelih, dialirkan darahnya dalam rangka untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu takut dengan darah. Sebagian orang mungkin ada takut kalau ada darah, dia takut. Nah, ya kalau memang betul-betul dia alergi atau tidak bisa sama sekali ya. Nah, maka dia hendaknya saksikan dari jauh. Tapi kalau dia mampu dan dia bisa, maka dia saksikan dari dekat. Tapi jangan juga terlalu dekat. Ya, nanti bisa disepak oleh sapi itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka itu yang keberapa? Yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9 dari sunnah hari raya Idul Adha, boleh mengucapkan tahniah. Tahniah itu adalah selamat hari raya Idul Adha. Nah, itu juga dari perkara yang dibolehkan. Bagaimana ucapannya? Boleh taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, itu boleh. Jawabannya apa? Kalau ada orang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, boleh kita jawab dengan wa taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, boleh untuk menjawabnya dengan jawaban seperti itu. Ada sebagian orang menjawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Boleh juga dengan ucapan yang biasa didengarkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu juga diperbolehkan. Ya, intinya ucapan selamat. Ucapan selamat hari raya ya, itu dari perkara yang juga dituntunkan. Itu juga dari perkara yang apa? Yang dituntunkan. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 ya, disunatkan untuk bergembira dan menampakkan kegembiraan di hari itu. Jangan di hari itu dia bersedih, jangan. Ya, tetapi dia menampakkan kegembiraan. Ya, kalau misalnya di waktu mendengarkan khutbah misalnya sedih, khutbahnya menangis, ya bolehlah. Tetapi setelah itu dia bergembira lagi. Karena apa? Hari itu adalah hari kegembiraan. Hari itu adalah hari kegembiraan. Nah, makanya disebutkan dalam hadis sampai anak-anak perempuan dibolehkan untuk bermain rebana, memukul sesuatu berupa rebana, khusus bagi anak-anak perempuan. Nah, hal tersebut diperbolehkan karena itu adalah hari Id bagi kita. Ya, hari itu adalah hari Id bagi kita. Nah, dan boleh juga untuk melakukan kunjungan ke keluarga misalnya, ya, itu diperbolehkan. Tetapi yang perlu diingat, jangan sampai dia bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Ya, jabatan tangan dengan yang bukan mahramnya. Ya, dengan sepupunya, sepupu bukan mahram. Sebagian orang melakukan kemungkaran dalam hal ini, tidak boleh. Ya, bersentuhan dengan yang bukan mahram. Karena disebutkan dalam hadis la ayyuta'ana fi ra'si. Ya. Fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassar ra'atan la tahidulah. Andaikan kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi hingga menembus kulitnya, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini para akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, ini adalah tuntunan berhari raya bagi kaum muslimin dan khususnya bagi kaum muslimat. Baik, apa tadi yang pertama? Mandi. Kita merojaah lagi. Yang pertama tadi apa? Mandi. Disunahkan untuk mandi sebelum keluar. Yang kedua, berpakaian yang bagus. Berpakaian yang bagus, ya, berhias dan berpakaian yang paling bagus. Yang ketiga, tidak makan sebelum. Bagi hari raya Idul Adha tidak makan sebelum berangkat. Beda kalau hari raya Idul Fitri. Yang keempat, mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kelima, disunahkan berjalan kaki. Disunahkan berjalan kaki menuju sholat Id jika apa? Jika terjangkau dan memungkinkan, dan tidak masalah kalau jauh memakai kendaraan. Yang keenam,
menyelisihi jalan. Artinya ketika dia jalan berangkat, pulangnya kalau memungkinkan dia berbeda ambil jalan yang lain untuk menampakkan syiar Islam. Yang ketujuh, apa yang ketujuh tadi? Jadi tuntunan sholat kita dia kan? Tuntunan sholat kita dia. Seperti yang tadi kita sebutkan, sholat id ya 2 rakaat, ya rakaat pertama dengan tambahan 7 kali takbir, rakaat kedua dengan tambahan 5 kali takbir. Baik, yang ke-8 menyaksikan hewan kurban, menyaksikan hewan kurban yang akan disembelih, juga bagian dari syiar. Yang ke-9 boleh mengucapkan apa? Hari selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Yang ke-10 menampakkan kegembiraan di hari tersebut, menampakkan kegembiraan, dan boleh melakukan kunjungan-kunjungan, tetapi harus dijaga batasan mana yang mahram kita, mana yang bukan mahram kita. Nah, itulah 10 tuntunan berhari raya bagi kaum muslimin dan khususnya bagi kaum muslimat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Ada pertanyaan? Ya, kalau memang tidak ada, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di hari-hari yang mulia seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahannya untuk kita mampu hadir di majelis ilmu di hari yang utama. Dan ini tentunya kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita, karena amal soleh yang dilakukan di hari yang mulia tentu tidak sama dengan amal soleh yang dilakukan di hari-hari biasa. Dan khususnya hari ini adalah hari Arafah, ya. Maka daripada itu, ya, hendaknya kita memperbanyak amal soleh. Ya, puasa tentu dari perkara yang dianjurkan, dan juga memperbanyak zikir. Zikir yang diucapkan di hari Arafah seperti ini terus kita ucapkan sampai apa? Sampai nanti terbenam matahari. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ucapkan ini. Dan Nabi bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Ya, maka perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Nah, demikian, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.